Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA ya, bab 3, yaitu penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai penyesuaian diri hewan dengan lingkungan. Beberapa hewan melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan disebut juga adaptasi. Tujuan dari adaptasi tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, minum, berkembang biak, melindungi diri dari musuh, dan juga mempertahankan jenisnya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah penyesuaian hewan dalam memperoleh makanan. Pertama, yang A itu dari bentuk mulutnya. Nah, dari bentuk mulut hewan terbagi menjadi 3, yaitu bentuk mulut penggigit dan pengunyah. Yang kedua, mulut penusuk dan penghisap. Yang ketiga, mulut penjilat. Nah, untuk mulut penggigit dan pengunyah sebagai contoh adalah mulut dari belalang. Ya. Kemudian mulut penusuk dan penghisap sebagai contohnya adalah mulut dari nyamuk. Kemudian mulut penjilat adalah contohnya adalah kupu-kupu. Nah, itu dari bentuk mulut hewan. Kemudian yang kedua adalah bentuk paruh dan kaki burung. Kita akan bahas tentang bentuk paruh burung terlebih dahulu. Ada 5 jenis. Yang pertama, burung pemakan ikan, pemakan daging, pemakan biji, penghisap madu, dan penghisap serangga. Ciri-ciri dari paruh burung pemakan ikan ini adalah paruhnya panjang berkantong besar di bawahnya. Contohnya hewannya adalah burung pelikan dan burung bangau. Nah, seperti ini gambarnya ya. Ada berkantong besar di bawah. Kemudian pemakan daging. Ciri-cirinya adalah paruhnya tajam, kuat, runcing, agak bengkok. Ini fungsinya untuk mengoyak makanan. Contohnya adalah pada burung elang dan burung hantu. Nah, seperti ini ya. Kemudian ciri-ciri dari burung pemakan biji. Ya, paruhnya itu pendek, tebal, runcing. Fungsinya ini untuk memecah biji. Contohnya pada burung pipit. Pendek tapi tebal. Kemudian penghisap madu. Ciri-cirinya paruhnya itu kecil, runcing, panjang. Fungsinya itu untuk memudahkan menghisap madu yang ada di dasar bunga. Contohnya paruh pada burung kolibri. Nah, seperti ini. Panjang dan runcing. Yang terakhir adalah jenis penghisap serangga. Nah, ciri-cirinya paruhnya runcing dan panjang. Ini fungsinya untuk bisa mematuk kayu sehingga dia dapat menangkap serangga yang ada di dalamnya. Contohnya adalah pada burung pelatuk seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Sekarang jenis kakinya. Ada 5 juga, yaitu kaki petengger, kaki perenang, kaki pengais, kaki pemanjat, dan juga kaki pencengkeram. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kaki petengger ini ciri-cirinya jari kakinya panjang dan datar. Nah, ini fungsinya untuk membantu burung bertengger pada ranting. Contohnya pada burung kakak tua dan juga burung mudi. Nah, seperti ini contoh kakinya.
Yang kedua adalah kaki berenang. Ciri-cirinya memiliki selaput pada kaki, fungsinya untuk berenang dan berjalan di lumpur. Contohnya adalah kaki pada bebek dan angsa. Nah, seperti ini contoh gambarnya ya. Kemudian yang ketiga adalah kaki pengais. Ciri-cirinya memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 tumbuh ke belakang untuk mengais dan mencari makanan. Contohnya pada kaki ayam dan kalkun. Nah, seperti ini. Ada 3 yang di depan, kemudian 1 ke belakang. Seperti ini. Kemudian kaki pemanjat, ciri-cirinya terdiri atas 4 jari, 2 di depan dan 2 di belakang untuk memudahkan manjat di pohon. Contohnya kaki pada burung pelatuk. Nah, seperti ini ya, 2 di depan, 2 di belakang. Kemudian selanjutnya adalah kaki pencengkeram. Ciri-cirinya dari kakinya pendek, kukunya melengkung tajam, cakarnya kuat. Nah, fungsinya ini untuk mencengkeram mangsa. Contohnya adalah kaki burung elang dan burung hantu. Nah, seperti ini ya, kukunya tajam dan kuat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bentuk gigi. Nah, bentuk gigi pada hewan juga terbagi menjadi 3. Yaitu bentuk gigi pada hewan karnivora, bentuk gigi pada hewan herbivora, dan bentuk gigi pada hewan omnivora. Pada hewan karnivora, ini ciri-cirinya. Giginya mempunyai taring yang tajam. Ini fungsinya untuk mengoyak mangsanya. Contohnya adalah gigi pada harimau, singa, dan beberapa jenis hewan pemakan daging yang lainnya. Nah, seperti ini. Dia mempunyai taring yang tajam. Kemudian gigi pada hewan herbivora, ciri-cirinya memiliki gigi seri dan geraham yang kuat. Ini fungsinya agar dapat mengunyah rumput. Contohnya gigi pada kambing, sapi, kuda. Nah, ini gigi seri dan geraham yang kuat. Nah, yang terakhir adalah gigi pada hewan omnivora. Ini memiliki gigi seri, gigi taring, dan geraham yang berkembang dengan baik. Karena fungsinya di sini adalah untuk memakan makanan yang beragam. Contohnya adalah pada gigi kerak. Nah, seperti ini. Ya, tapi jangan ditirukan ya, ini senyum keraknya. Nah, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Untuk tugas kalian, hari ini cukup merangkum hal-hal penting dari video pembelajaran hari ini. Ya, selamat mencoba ya anak-anak. Sampai jumpa lagi.